Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih khusus pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu untuk hari baru yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kami hari baru ini, boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat secara jasmani. Dan saat ini Tuhan, kami akan membekali rohani kami lewat pemberitaan firman. Berkati kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-11 hingga 22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Firman Tuhan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuelah Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tuntunan tema di balik kesalahan. Saudara-saudara yang terkasih, kata orang bijak, kesalahan adalah guru termahal. Ya, karena dengan kesalahan itu dapat mengajarkan banyak hal. Jika dimaknai dengan tepat, maka kesalahan itu dapat memperbaiki karakter seseorang. Yang sombong bisa menjadi rendah hati, yang jahat dapat menjadi bijaksana, dan seterusnya. Ketika Musa telah menginjak usia dewasa, ia pernah melakukan kesalahan, yakni ketika Musa membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Ibrani. Dan ketika Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani. Seharusnya dalam peristiwa ini, Musa menghadap Firaun untuk mengakui kesalahannya. Jangan justru melarikan diri. Hal inilah yang membuat Firaun marah sehingga ia berusaha untuk mendapatkan Musa untuk dibunuh. Kesalahan yang dilakukan Musa membuatnya kehilangan rasa nyaman.
tempat di mana dia telah merasa nyaman dan menikmati kemewahan yakni istana harus dia tinggalkan. Sehingga Musa melarikan diri ke Midian. Nah, di dalam pelariannya, Allah justru membawanya kepada kehidupan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang dialaminya di istana Firaun. Dia menjalani hidup sebagai penggembala kambing domba yang bukan miliknya, melainkan milik Imam Midian yang sesudah itu dia menikahi Rehuela Siporah putri imam itu. Peristiwa ini mengajari Musa tentang dirinya yang sebenarnya. Sampai akhirnya ia sadar bahwa dia hanya seorang pendatang yang tidak punya nilai apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mengalami seperti yang dialami Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu bahkan membuat kita gelisah dan takut. Tetapi ingat, lari dari masalah tidak akan menolong kita. Akuilah kesalahan itu, bertobat kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Oleh karena itu, mari terus meminta pertolongan kepada Tuhan dan jangan pernah khawatir. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus belajar dari kesalahan kami, tetapi tidak dengan lari dari masalah, tetapi datang di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami, bertobat dan meminta pertolongan kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan berserah sepenuhnya kepada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mampukan kami Tuhan, berkati kami, berikan kami kekuatan sehingga setiap aktivitas kami boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah kiranya apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini kami anak-anak-Mu datang berserah di hadirat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.